Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan atau membuat sebuah CRUD atau create, read, update, dan delete di Express.js dan Node.js gitu ya. Melanjutkan dari yang video sebelumnya, di sini menggunakan database MySQL, kemudian Express dan body parser bawaan dari Node.js nya. Kemudian di sebelah sini ada connection atau koneksi ke database. Kemudian fungsi ini itu untuk melakukan koneksi ke database dengan kredensial atau konfigurasi yang udah ditentukan sebelumnya di sini. Dan untuk ini adalah rootsnya atau endpoint, yang mana apabila kita melakukan hit atau akses URL dengan /user, maka di sini akan melakukan query ke database dengan perintah select bintang from users. Nah, ini nantinya akan menampilkan data user seperti itu. Kemudian di sini dicek apabila terdapat error dari parameter ini, maka akan dimunculkan di console log atau ditampilkan ke dalam format JSON dengan pesan error fetching users seperti itu. Kemudian apabila tidak error atau tidak ada error, ini res.statusnya akan menampilkan respon status 200, yang artinya tidak ada error begitu. Kemudian mengirimkan data usernya atau hasilnya gitu ya. Nah, untuk melakukan pengecekannya, ini kita bisa cek di Postman. Metodenya berarti get. Nah, di sini saya udah buat untuk endpointnya. Apabila kita klik send, nah ini bisa HTTP atau HTTP saja. Nah, pada saat di hit atau dibuka /users ini, maka akan menampilkan datanya seperti itu. Kemudian kita akan coba melakukan selanjutnya mendapatkan user berdasarkan ID usernya seperti itu. Jadi kalau yang ini mendapatkan semua user, kalau yang selanjutnya berarti memilih user berdasarkan ID-nya seperti itu. Nah, kemudian seperti contoh di sini saya akan coba jelaskan terlebih dulu. /users dan .2 ID ini adalah parameter ID user yang nantinya akan dikirim. User ID request params ID ini diambil dari request parameter dari sini ya. Sama seperti query di atas. Untuk yang ini juga melakukan pemanggilan atau select ke tabel users, namun berdasarkan ID yang telah di passing seperti itu. Kemudian sama seperti yang tadi ya, jika ada error ditampilkan error,
Jika tidak ada, ditampilkan hasilnya. Sekarang kita coba di Postman. Ini kita copy, kemudian pindah ke request yang ini. Nah, kemudian kita tambah ID usernya berapa, seperti itu ya. Nah, ini adalah hasil dari pemanggilan user berdasarkan ID. Kita coba apabila ID-nya adalah 2, maka yang muncul itu adalah Maryam seharusnya. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk mendapatkan user berdasarkan ID usernya. Kemudian selanjutnya ini adalah untuk membuat user baru. Jadi untuk endpoint-nya tetap /users, namun metode atau metode yang digunakan itu adalah post, sehingga ini dapat mengirimkan parameter atau payload seperti nama, email, nomor telepon atau password, seperti itu. Nah, untuk sementara passwordnya ini tidak akan kita encrypt untuk mengetes terlebih dahulu fungsi create-nya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada SQL. Ini adalah query untuk menambahkan data ke MySQL-nya, seperti itu. Insert into users, nama, email, phone, dan password. Kemudian ini ada parameter yang akan yang dikirimkan gitu ya. Nanti jadi si query ini menerima 4 parameter, yang mana di query ini akan dikirim parameter tersebut, yang mana name itu parameter pertama, email parameter kedua, phone ketiga, dan password keempat, sesuai dengan urutan ini ya, fieldnya, seperti itu. Nah, apabila terdapat error, maka akan dimunculkan console log dan respon errornya, seperti itu. Dan apabila sukses, akan memunculkan status 201, artinya to created. Kemudian menampilkan data JSON-nya itu pesannya user created, kemudian user ID-nya berapa, seperti itu. Sekarang kita coba menambahkan user baru. Misalkan di sini ketika kita create endpoint-nya, kita coba rubah terlebih dahulu menjadi /user dengan metodenya post, seperti itu ya. Kemudian kita send. Nah, di sini terdapat responnya user created, kemudian user ID-nya 3. Dan apabila kita melakukan cek atau memanggil usersnya, di sini harusnya sudah terdapat user baru yang tadi, yang holding yang tadi. Nah, ini sudah masuk. Kemudian apabila dilakukan get by ID dengan ID usernya 3, ini juga akan muncul user holding, seperti itu. Kemudian sekarang kita akan melakukan fungsi update ya. Nah, untuk update metodenya itu adalah put, dimana endpoint user ini mengharuskan ada parameter ID, seperti itu. Dan kemudian sama seperti fungsi create, di sini juga untuk put menerima payload atau request body, seperti itu. Kemudian di sini adalah perintah untuk query update-nya. Berarti untuk name parameter ke-1, email parameter kedua, untuk phone ketiga, dan password keempat. Where ID, nah ini ID juga berarti masuk ke parameter ke-5, seperti itu. Nah, di sini ada
pengiriman parameter juga, name ke 1, email kedua, phone ketiga, password keempat, dan user ID kelima ini untuk parameter yang ini. Kemudian apabila berhasil akan memunculkan message user updated seperti itu. Kemudian kita coba melakukan edit pada user yang mempunyai ID 1. Nah, kita coba send. Nah, pesan user updated berarti ini tidak ada error. Untuk fungsi update-nya berarti sudah berjalan dengan baik. Apabila kita cek di sini menggunakan user ID 1, maka namanya sudah diedit dan emailnya juga sudah diedit berdasarkan tadi inputan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya ini fungsi delete. Fungsi delete juga mengirimkan parameter ya. Ya, kita coba deskripsikan untuk kodenya terlebih dahulu. Nah, di sini metodenya delete seperti ini, delete. Kemudian endpoint user menerima parameter ID dan juga Nah, untuk delete tidak memerlukan payload atau parameter seperti edit dan create ya. Cukup ID-nya saja. Kemudian di sini ada SQL-nya, delete from users where ID-nya itu parameternya 1. Yang mana nanti di sini kita akan mengirimkan parameter ID-nya. Dan ya, apabila ada error dimunculkan di console log dan responnya. Kemudian apabila sukses muncul pesan user berhasil dihapus atau deleted. Kita coba ya, user ID 1 kita coba delete. Nah, ini terlihat user deleted, bahwa user dengan ID 1 sudah terhapus. Kemudian kita coba cek di get all ini. Nah, untuk user ID 1 sudah terhapus, tersisa 2. Apabila dicek di sini ini tidak ada gitu ya, ID 1, user dengan ID 1 tidak ada. Mungkin seperti itu penjelasan untuk CRUD user di Express.js. Terima kasih.